jawab semua pertanyaan kalian yang di Instagram. Cekidot. Pertanyaan pertama dari Komeng_Blekok. Selain dragster, pekerjaan apa yang pernah ditekuni dan daerah mana? Kalau untuk pekerjaan selain balapan, gue juga buka toko, dan keseharian gue pastinya gue jaga toko. Selain jaga toko juga gue ada juga job-job balap liar yang gue jalani. Pertanyaan kedua dari Iqbal_D. Pertama kali balap umur berapa, Pak? Pertama kali gue balap gue di umur 17 tahun. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Randy Jali 77. Suka dukanya main motor apa, Mas Cabik? Kalau ditanya tentang suka dukanya, baik juga sih. Apalagi dukanya tuh kalau kita jatuh yang pasti sakit baik. Terus kalau sukanya ya kalau kita menang, dapat duit, dapat piala, dapat penghargaan, itu yang sukanya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rainata_Bento 212. Pertama kali main di luar Pulau Jawa, main di mana, Om? Palembang, Riau, atau Jambi? Buat Bento yang lo tanya semuanya salah. Gue pertama balapan di luar kota, gue balap di Sulawesi, tepatnya di kota Manado. Oke, selanjutnya dari Resti Sebastian. Idolaku sang joki ranking selama ini bergelut di dunia drag. Duitnya banyakan mana, liaran atau resmi ya? Kalau ditanya masalah duit banyakan drag atau liaran, gue rasa sama aja lah. Pasti sih sama lah, intinya sama. Oke, sekarang dari Muhammad Hidayat 04. Sampean umur piro, Mas? Umur gue sekarang di Pala 4, yang pasti sih 40. Oke, sekarang pertanyaan dari Rido_2001. Awal mula kenal istri gimana, Om, tadiannya? Kalau masalah kenal istri itu awalnya gue lagi nongkrong sama anak-anak gue, sama teman-teman. Nah tuh cewek lewat. Nah dari itulah gue kenalan. Gue kejar-kejar, gue minta nomor telepon. Akhirnya gue kenalan. Akhirnya gue jalanin tuh sampai sekarang. Akhirnya jadilah dia seorang istrinya M Cabik 79. Oke, sekarang dari Aus_Cil 225. Kenapa Papi suka lagu Hadirmu Bagai Mimpi? Apa itu ada ceritanya, Pi? Kalau ada cerita sih nggak ada ya. Cuman tuh lagu enak aja didengarnya. Kayaknya masuk banget ke hati. Oke, sekarang dari Rojak 4290. Siapa yang pertama kali ngajarin Papi jadi joki, dan siapa juga yang mengajak Papi terjun ke dunia balap sampai tenar hingga sekarang? Makasih, Pi. Gue dari kecil atau dari awal gue balap tuh gue nggak ada yang ngajarin. Mungkin itu emang kebiasaan gue balapan benar-benar otodidak, dan sampai sekarang gue terkenal pun karena semangat gue sih. Oke, sekarang dari Rizky Syafahrizal_22. Waktu pertama kali terjun balap resmi di bengkel mana, Pi? Dan waktu di dunia balap liar terjun tahun berapa, dan di bengkel siapa, Papi? Dan kenangan apa yang belum bisa dilupakan saat ini, Papi? Pertama gue balap bukannya drag ya. Gue balap awalnya itu balap road race. Dan pertama kali gue bawa balap road race, gue di bengkelnya Sotokau. Setelah itu baru gue beranjak ke dunia drag. Yang paling gak gue lupain balapan waktu itu, gue bawa nama bengkel YMS Meteor dari mekaniknya Ayom. Disitulah ada satu motor yang disebutnya kolor hijau. Itu yang sampai sekarang belum bisa gue lupain. Kenangan membawa motor RC kolor hijau dari YMS Meteor. Oke, sekarang dari Mila Kamila _ seberapa pentingnya Mami Anggita di hidup Papi? Kalau ditanya masalah seberapa penting itu Mami bagi gue, dia tuh semangat hidup gue, semangat gue buat balap,
biarpun si Mami itu mukanya jutek, ngeselin, tapi hatinya baik kok. Dia selalu dukung gue dan selalu ada di hati gue saat gue susah maupun gue senang. Oke, sekarang dari Kadayan 134, nggak setting Sonic Trito Project lagi Om? Untuk setting Sonic Trito Project kayaknya belum dapet tugas dari bosnya. Sekarang dari Inforest Tangerang underscore, kenapa Papi lebih suka bawa RE King dibanding motor-motor lainnya? Kalau di RE King tuh gue lebih nemuin jati diri gue tuh siapa, lebih kelihatan auranya, sang master, sang pangeran, Tangsel. Oke, selanjutnya dari Rifkian underscore Ismail, hal apa paling gak bisa dilupain pertama kenal sama istri dari pacaran sampai jadi menikah sama dia? Sehat terus legend. Yang paling nggak bisa gue lupain dari sosok seorang istri gue yang sekarang adalah bener-bener tuh istri gue nemenin gue banget dari awal, dari gue punya sampai yang namanya gue ngontrak, ngekos, sampai bener-bener nggak punya motor, duit pun gue punya. Nah disitulah sampai sekarang gue bener-bener gue jaga sampai akhir hayat gue. Oke, sekarang dari Belo Febrian, motor yang paling berkesan selama terjun di dunia balap, motor apa dan bengkel mana? Kalau ditanya motor yang berkesan saat gue balap tuh banyak banget ya. Tapi yang benar-benar berkesan di tahun 2019 itu gue bawa motor dari tim Trito Project. Motornya kalau nggak salah Sonic dari tim Trito Project. Oke, selanjutnya dari Panjul Raya Rabani, ceritain dong tentang Papi sama bengkel YMS dulu dan berapa lama di bengkel itu. Kalau untuk diceritain tentang masalah bengkel YMS Meteor itu, suka dukanya gue di bengkel itu banyak. Yang gue suka dari bengkel YMS Meteor itu adalah dari sosok seorang mekanik yang namanya Ko Ayong. Beliau itu bener-bener kalau buat nyeting motor serius banget, terus dia berani tekor, masalah uang pun dia berani modal sendiri. Terus kalau untuk berapa lamanya gue ngikuti bengkel YMS Meteor itu, perkiraan gue hampir jalan 3 tahun lah. Banyak yang gue jalanin di bengkel itu. Selanjutnya dari Iqbal Bima di 12, apa motivasi abang masih balap hingga saat ini? Motivasi gue kenapa gue bisa balap sampai saat ini karena semangat gue masih ada. Dan tujuan hidup gue belum tercapai semua. Jadi gue akan tetap gaspol sampai titik darah penghabisan. Pertanyaan selanjutnya dari Sony Cah MMS, ada keinginan vakum dalam dunia balap atau masih ingin berkarya di dunia balap Om? Kalau masalah vakum kayaknya untuk tahun ini gue belum vakum dah. Masih pengen balap banget gue, masih bisa. Semangat ini kan masih ada. Jadi tetap gaspol. Oke, selanjutnya dari Keva Saputra, kapan mulai masuk Trito? Gue masuk ke tim Trito Project di tahun 2017. Sampai saat ini gue tetap masih di Trito Project. Dari Rizky Asoy 125, ceritain dong Om saat dipanggil oleh tim Trito Project dan bagaimana perasaan Om Cabik saat itu? Awal pertama gue dipanggil dari tim Trito Project itu awalnya melalui by telepon ya. Saat itu gue juga lagi ada di daerah Jawa, tepatnya gue lagi ada di Racing Star bersama istri gue. Saat gue lagi jalan ke alun-alun, tiba-tiba ada yang nelpon dari pihak Trito Project. Dari situlah gue bergabung ke tim Trito Project. Ya perasaan gue sih saat itu senang bisa kenal sama mereka-mereka. Oke, selanjutnya dari Saka underscore Gus,
Masih ingat sama bengkel Super Sotoy nggak, Pi? Oh inget dong, Super Sotoy kalau nggak salah mekaniknya Bobby ya. Waktu itu bengkelnya kalau nggak salah di Jatiuhur, bener kan? Sering-sering ketawa Oke, aja. selanjutnya dari Griffithia di 57. Gimana caranya biar awet muda, Bang? Nih tip buat kalian, kenapa gue bisa awet muda? Ya tipnya, hidup itu dibawa enjoy, have fun terus. Kalau bisa sih kawin lagi, bininya lebih muda dari kita ya. Oke. Oke, selanjutnya dari Carla Alfi Anehusia. Apa papi udah ada pengganti buat almarhum Irfan? Untuk masalah sosok pengganti sampai saat ini gua belum bisa nemuin sosok pengganti seperti Irfan ya. Susah banget buat penggantinya, belum ada yang kayak dia. Oke, selanjutnya dari Vira underscore Cicak 136. Tahun, bulan, tanggal berapa almarhum AA Irfan lahir? Tanggal 30 April 1998. Oke, selanjutnya dari Cepi underscore minimalis. Mau tanya dong, papi lebih nyaman di 201 apa di 500 meter kalau balap? Kalau ditanya lebih nyaman 201 atau 500 meter, yang pasti sih nyaman di 201 ya. Karena apa? Karena di 201 kita lebih aman, lebih safety. Pakai baju balap, pakai helm, pakai sepatu. Kalau dilihat nggak pakai helm, nggak pakai sepatu, nggak pakai celana panjang. Pokoknya lebih banyak resikonya di GoPro meter dibanding 201. Oke, selanjutnya dari Ngejangi. Kunci sukses dari semua yang Om jalanin apa aja? Kunci sukses seorang pembalap atau diri gua adalah kita nggak boleh sombong, karena kesombongan akan menghancurkan diri kita sendiri. Jangan terlalu merasa hebat. Di atas langit ada langit, jadi nggak boleh sombong. Oke, selanjutnya dari Iqbal underscore Bima di 12. Kenangan apa yang gak bisa terlupakan bersama almarhum Irfan? Kenangan yang nggak dilupakan sama almarhum itu banyak banget, apalagi kenangan saat balap bersama, ambil piala bersama, saat keluar kota bersama-sama. Intinya saat balap yang pasti susah untuk dilupain. Oke, selanjutnya dari Gas Tipis Racing Championship. Pernah coba road race nggak, Pi? Buat tes tipis, asal lo tahu aja ya, gue pertama terjun di dunia balap itu gue terjunnya bukan di drag loh, gue terjun malah di road race dulu, sampai akhirnya gue naik Cibit dan gue vakum di road race, barulah gue terjun di drag. Oke, selanjutnya dari Andre underscore Pi. Saran buat yang lagi belajar jadi joki apa, Pi? Sarannya tetap semangat, tetap optimis, jangan malu bertanya, dan jaga sportivitas. Tip dari gua, jaga keselamatan kalian. Nggak boleh sombong, jangan merasa hebat. Di atas langit ada langit. Gaspol. Oke, selanjutnya dari Lintang underscore Umbaran underscore 15. Pernah mengalami kecelakaan terparah nggak? Kalau kecelakaan paling parah pernah gua alamin saat itu gua lagi ada di luar kota. Itu daerah Manado. Sampai saat ini masih ada bekasnya. Ngalamin jatuh saat balapan drag, sampai dijahit 15 jahitan, 10 jahitan. Ini yang paling terparah. Oke, selanjutnya dari Nazar Haris 09. Asli orang mana, Papi? Gua asli orang Betawi, Jakarta. Lahir gua di Jakarta, tepatnya di Tanah Abang. Cuman gua lamanya di daerah Tangerang Ciledug. Oke, dari Aja underscore Angga. Mau tanya dong, Om.
Motor yang paling kenceng yang pernah Om bawa, motor apa dan dari bengkel mana? Motor yang paling kenceng yang pernah gue bawa, motor Sony. Yang pasti dari tim Little Project. Oke, sekarang dari Daeng Mandolin. Udah pernah di tim mana aja nih? Kalau gue sebutin dari tim mana aja saat gue balap banyak banget ya. Salah satunya sih, gue sebutin ya, salah satunya ada YMS Meteor, Cisadane Motor, Ardian 99, Little Project, Yong Nano, banyak banget dari Taken Motor. Pokoknya banyak banget yang gue nggak sebutin. Kalau gue sebutin panjang banget. Oke, selanjutnya dari Johanudin_393. Gimana menurut Papi trek kabupaten ekstrim nggak? Buat kalian nih, kalau belum punya nyali 5, jangan coba-coba dah balap di trek kabupaten. Super gila, nggak salah gue julukin trek pencabut nyawa. Sumpah gila. Wow.